wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, dosen, dan tim penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmauduah. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SDN 1 Temuireng. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Salatiga. Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, pada kelas 5 tema lebih dekat dengan nama-nama Allah, subtema ayo mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Berikut uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Terima luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Silakan Mas Faiz untuk memimpin doa agar hari ini. Syakra Budi memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Faiz, silakan duduk kembali. Dilihat teman kalian ada yang tidak masuk, tidak? Ada. Siapa? Ya. Anak-anakku sekalian, marilah kita membaca doa Asmaul Husna dulu ya. 1, 2, 3. Anak-anakku sekalian, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air kita menyanyikan Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anakku sekalian, kemarin kita belajar tentang apa minggu kemarin? Menyayangi apa? Menyayangi. Apakah kita berkewajiban untuk menyayangi anak yatim? Dengan cara apa? Dengan cara
hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang baik. Berapa tuh jumlahnya Asmaul Husna? 99. Siapa yang mempunyai Asmaul Husna? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran hari ini: satu, menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'min, Al-Qadir. Yang kedua, mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kita kepada Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'min, dan Al-Qadir. Yang ketiga, mengaplikasikan nilai-nilai Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, kita harus bisa menerapkan contoh-contoh dari sikap Asmaul Husna sehari-hari. Anak-anak sekalian, Asmaul Husna adalah apa? Nama-nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah. Semakin kita mengenal Allah, kalian akan semakin dekat dengan Allah. Sehingga senantiasa kita akan menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita mengenal Asmaul Husna, nama-nama baik Allah, kita akan ingat apa? Tidak boleh melakukan kesalahan, menjauhi larangan-larangan Allah, dan menjalankan perintah Allah. Pada pagi hari ini kita akan belajar 5 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Qawiyyu, artinya Allah Maha memiliki kekuatan di atas segalanya. Allah Maha Kuat. Allah itu tidak ada tandingannya. Siapa yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu adalah jika memiliki kekuatan berupa ketupat harta, maka bantulah yang miskin dan yang membutuhkan. Anak-anak kalau mempunyai kecukupan harta, mempunyai harta, nanti kalau sudah besar tidak boleh untuk menjadi apa? Sombong. Contohnya kalau kalian nantinya akan menjadi pejabat, menjadi kepala sekolah, menjadi presiden, jangan gunakan kekuatan itu untuk yang jelek-jelek. Mempunyai kekuatan untuk apa? Kebaikan, menolong rakyatnya yang lemah. Contoh ini lagi yang kedua, Asmaul Husna yang kedua apa? Al-Qawiyyu, artinya apa? Maha mengatur atau maha berdiri sendiri. Allah itu mengatur segala yang ada di bumi ini. Apa contohnya? Mengatur makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Ya. Terus contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum apa? Berusaha menggantungkan hidup. Berusaha jangan menggantungkan hidup kepada orang lain. Kalian boleh tidak menggantungkan hidup pada orang lain? Tidak. Berusaha sendiri. Kalau kalian jadi murid, boleh tidak menggantungkan jawaban kepada temannya mencontek? Boleh tidak? Tidak. Harus berusaha sendiri, tidak boleh menggantungkan orang lain. Paham? Untuk yang ketiga, Al-Muhyi. Allah Maha menghidupkan. Allah menghidupkan apa? Menghidupkan apa? Manusia, menghidupkan hewan, menghidupkan tumbuhan. Kalau menghidupkan manusia dengan cara apa? Ditaruh di rahim. Terus kalian lahir dari rahim ibu. Allah menghidupkan kalian setelah lahir. Contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi apa? Kita harus bersyukur karena telah diberi segala kebutuhan hidup. Contohnya apa kebutuhan hidup itu?
diberi rezeki makan, diberi rezeki minum, diberi rezeki apa? Bernafas. Kalian bangun tidur, bangun tidur terus bernafas. Kalian ucapkan apa? Alhamdulillah. Terus contoh lagi, ini Asmaul Husna yang keempat. Contoh Al-Mu'min. Apa artinya? Maha mematikan. Allah mematikan segala makhluk yang ada di bumi ini. Kalian tahu nggak kapan matinya? Tidak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mati di dunia ini? Ada manusia, ada hewan juga mati, tumbuhan juga mati. Semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min apa? Menahan hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri. Terus apa? Tidak boleh berjudi. Tidak boleh apa? Minum minuman keras. Terus tidak boleh apa? Tidak boleh berbohong. Terus tidak boleh apa? Tidak boleh sombong kepada tetangga. Terus yang kelima, Allah Maha Al-Ba'id. Artinya Allah Maha membangkitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kita nanti di yaumul apa ditanya apanya? Nanti kalau dibangkitkan akan ditanya amal perbuatannya. Contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Ba'id apa? Selalu semangat dalam belajar dan bekerja. Kalau kamu masih jadi murid, selalu belajar untuk mencari ilmu yang bermanfaat, bisa untuk apa? Meraih cita-cita. Anak-anakku sekalian, nanti kalian akan dimintai guru untuk mencari contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Hayyu, Al-Muhyi, Al-Ba'id, dan Al-Mu'min. Ya, bisa? Bisa. Ya, ini nanti akan dibagi 5 kelompok sama guru, oke? Yang pertama kelompok Al-Qawiyyu. Yang kedua Al-Qayyum. Yang ketiga Al-Muhyi. Yang keempat Al-Ba'id, Al-Mu'min. Yang kelima Al-Ba'id. Silakan. Silakan didiskusikan bersama teman-teman kalian. Silakan semuanya untuk ikut berdiskusi. Ya.
Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, kalian boleh untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama, kelompok Al-Hawi. Silakan maju ke depan. Silakan Mas Abdul untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Hawiyu akan mempresentasikan hasil diskusi
contoh perilaku meneladani Asmaul Husna al-Mawjud dalam kehidupan sehari-hari. 1. Jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta maka bantulah yang miskin dan membutuhkan. Tidak sombong dengan memarmerkan harta di hadapan orang miskin. 3. Memiliki sifat rendah hati atau tawadhu. 4. Kuat fisik dan mental dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Contoh perilaku meneladani Asmaul Husna al-Qawiyyun dalam kehidupan sehari-hari dari diskusi kelompok al-Qawiyyun. Untuk menarik kesimpulan, kalau mempunyai kebutuhan harta tidak boleh digunakan untuk yang tidak baik, digunakan untuk memberi fakir miskin. Kalau jadi orang itu tidak boleh sombong. Terus apalagi tidak boleh memiliki sifat yang songsak, memiliki kekuatan fisik untuk menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk kelompok al-Qawiyyun atas hasil diskusi kalian. Silakan duduk kembali. Yang kedua, kelompok al-Qawiyyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Qawiyyun akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 5 contoh perilaku meneladani Asmaul Husna al-Qawiyyun dalam kehidupan sehari-hari. 1. Usaha jangan menggantungkan hidup kepada orang lain. 2. Hidup harus semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. 3. Memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. 4. Memiliki kepedulian kepada orang lain. 5. Kita tetap berusaha mandiri tanpa mengesampingkan perilaku saling menolong. Ini hasil diskusi dari kelompok al-Qawiyyun. Kalau kita harus berusaha, harus hidup bersemangat dan mandiri. Kalau memiliki keterampilan harus digunakan. Terus memiliki kepedulian kepada orang lain. Kita tetap berusaha mandiri ya. Terima kasih atas hasil diskusi kalian. Silakan duduk kembali. Yang berikutnya kelompok al-Mudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Mudi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh perilaku meneladani Asmaul Husna al-Qawiyyun dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kita harus bersyukur karena telah diberi segala kebutuhan hidup. 2. Kita termotivasi untuk selalu berlomba-lomba dalam beramal saleh dan selama kita masih hidup. 3. Menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa kuasa Allah SWT dengan Allah SWT menghidupkan segala makhluknya. 4. Kita menjaga kesehatan dan makan yang halal. 5. Selalu merawat tanaman dimanapun berada dengan menyiram dan tidak menebang pohon sembarangan. Hasil dari diskusi kelompok al-Mudi, kita harus berlomba-lomba dalam belajar dan beramal soleh. Terus menyadari bahwa hidup itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjaga kesehatan karena kita makan yang halal. Oh ya. Terus selalu merawat tanaman dimanapun berada dengan menyiram tidak membuang pohon sembarangan. Terima kasih kelompok al-Mudi. Silakan duduk kembali. Berikutnya kelompok al-Mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok al-Mu'min.
5. Contoh perilaku meneladani Asmaul Husna al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menahan hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 3. Selalu mengingat kematian. 4. Memantapkan niat untuk menjadikan kehidupan ini sebagai syarat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan sebisa mungkin menjauhkan diri dari salah dan dosa. Hasil dari kelompok al-Mu'min itu kita diharuskan menahan hawa nafsu agar terhindar dari apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Korbannya apa? Amal kebaikan. Selalu apa? Ingat apa? Kematian. Terus apa lagi ini? Menjaga hidup sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh iya, terima kasih. Untuk menjauhi diri dari salah dan dosa, pintar sekali. Terima kasih atas presentasinya. Silakan duduk kembali anak-anakku. Silakan untuk kelompok 5 Al-Bait. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Bait akan mempresentasikan diskusi kami. 5. Contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Bait dalam kehidupan sehari-hari. 1. Selalu semangat dalam belajar atau bekerja. 2. Meyakini bahwa manusia akan dibangkitkan dari dalam kubur. 3. Membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik. 4. Optimis dan tidak putus asa. 5. Bangkit dari kegagalan. Hasil diskusi dari kelompok Al-Bait yaitu selalu semangat belajar dan bekerja. Yakni bahwa kebangkitan itu dari kubur. Membangkitkan semangat hidup, membantu orang lain menjadi lebih baik. Optimis, tidak putus asa. Terus yang kelima, bangkit dari kegagalan. Terima kasih atas presentasinya. Silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, dengarkan. Terima kasih atas presentasi kalian yang sudah kalian diskusikan. Kita harus percaya adanya Allah Subhanahu wa taala dan menerapkan apa yang kita pelajari pada hari ini tentang Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi dan Al-Mubin dan Al-Bait. Kita harus bisa menerapkan contoh-contoh yang telah kita diskusikan pada pagi hari ini. Sekarang kita waktunya untuk mengerjakan soal. Mulai untuk mengerjakan 1, 2, 3. Silakan.
Sudah mau apa yuk? Apa yuk? Bawa sini dah. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita memperoleh pesan moral dari materi hari ini. Kita sebagai manusia yang lemah tidak boleh membanggakan diri, tidak boleh berlaku sombong, tidak boleh membanggakan harta yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ditanyakan? Ya, ada. Apakah kita nanti setelah mati akan dibangkitkan, Bu? Iya, nanti kita setelah mati akan dibangkitkan, akan diberi apa? Dimintanya apa? Pertanggungjawaban yang ada di dunia ini nanti. Dihitung amal baiknya bagaimana, perbuatan buruk bagaimana, nanti akan ditimbang amal baik kita. Kita akan dimasukkan surga apa? Neraka. Paham? Apa lagi? Ya. Apakah kita setelah melakukan kesalahan terus bertobat, apakah kita akan masuk surga? Iya, kalau kita mempunyai kesalahan terus kita bertobat, kita akan masuk surga. Sudah? Tidak ada yang bertanya lagi? Kalau tidak, kita menyanyi Asmaul Husna bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ada 5 Asmaul Husna. Al-Qawiyu Allah Maha Kuat. Al-Qayyum berdiri sendiri. Al-Muhyi Maha menghidupkan. Al-Muhyi Maha mematikan. Al-Baris Allah membangkitkan. Itulah nama-nama Allah yang baik diteladani. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, ini ada PR nanti dikerjakan bersama, dikerjakan di rumah, nggih. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan baca doa bersama-sama. Silakan Mas Pak